Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini di mata kuliah logika informatika, kita lanjutkan materinya yang temanya adalah validitas argumen. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai argumen valid dan invalid, gitu ya, mengenai argumen valid. Oke, kita sudah, mempelajari, bagaimana membuktikan apakah argumen yang, kita miliki itu valid atau tidak dengan menggunakan konsep tabel kebenaran atau dengan menggunakan konsep, premis-premis dan konklusi yang ada, ya, dengan mencari baris-baris kritis. Baik, kita lanjutkan. Eee, untuk kali ini adalah kita akan belajar tentang aturan penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah, modus ponen. Jadi modus ponen ini adalah salah satu metode inferensi, di mana jika diketahui implikasinya, ya, atau, dengan kalimat bila P maka Q yang diasumsikan bernilai benar dan antecedennya P-nya benar, supaya implikasi P, bernilai benar, gitu. Nah, jadi, formatnya adalah seperti ini untuk modus ponen, P implikasi Q, argumen yang pertama P implikasi Q, argumen yang kedua adalah P, maka, kesimpulannya adalah sekarang kita ambil saja langsung kalau di argumen pertama dan argumen kedua ada variabel yang sama, maka di kesimpulannya argumen yang samanya variabel yang samanya itu tidak kita ikut sertakan. Ya, jadi argumen pertama kan ini ada P, ini juga ada P. Jadi P-nya tidak diikut sertakan, maka yang tidak sama itulah yang akan masuk ke dalam kesimpulan dari modus ponen. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Contohnya, tentukan kalimat di bawah ini ke dalam bentuk modus ponen. Misal ada kalimat, jika digit terakhir suatu bilangan adalah 0, maka bilangan tersebut habis dibagi 10. Lalu di argumen yang kedua, digit terakhir suatu bilangan adalah 0. Baik, maka kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya adalah kalau misalnya kita mau masuk ke dalam kalimat ke dalam eh, kalimat, kita bisa menuangkannya seperti ini. Maka kesimpulannya kita lihat di premis yang pertama sama premis yang kedua, kalimat apa yang sama? Ini kalimat yang kedua adalah digit terakhir suatu bilangan adalah 0. Ini ada yang sama, berarti yang sama adalah ini kan, ya, digit terakhir suatu bilangan adalah 0. Berarti yang sama ini tidak kita masukkan di dalam kesimpulan. Ya, maka di sini kita bisa ambil kesimpulannya bahwa yang tidak sama itu apa? Bilangan tersebut habis dibagi 10. Jadi kesimpulannya adalah bilangan tersebut habis dibagi 10. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita rubah ke dalam bentuk argumennya? Gitu ya, kalau kita rubah ke dalam bentuk argumennya. Oke, kita buat tentukan dulu variabelnya. Kita tentukan dulu variabelnya, ya. Kita tentukan variabelnya, misalnya kita mau kasih variabelnya adalah P. P itu apa? P-nya itu adalah digit terakhir suatu bilangan adalah 0. Ya. Digit terakhir, oke saya tidak usah pakai tebal. Digit terakhir suatu bilangan adalah 0. Lalu variabel Q-nya, jadi ini adalah variabel P ya. Variabel Q-nya adalah yang ini. Maka bilangan tersebut habis dibagi 10. Ya. Q-nya adalah maka, atau saya langsung saja, ini saya copy. Oke, maka bilangan tersebut habis dibagi 10. Setelah kita menentukan variabelnya, maka kita buat premisnya. Ya, maka kita akan buat premisnya ya. Kita lihat di sini. Misalnya kita tulis kalimat ininya, kita tulis dulu sini argumen. Argumen. Misalnya di sini X
1 gitu ya, sama dengan kita lihat ini argumen yang pertama, premis yang pertama. Jika digit terakhir suatu bilangan adalah 0, ya, berarti P. Maka bilangan tersebut habis dibagi 10 Ki. Ada jika, ada maka. Berarti argumennya adalah P implikasi Ki. Gitu ya. P implikasi Ki. Gitu. Berikutnya, argumen yang kedua. Ya, argumen yang kedua kita tulis X2 misalnya. Sama dengan apa? Digit terakhir suatu bilangan adalah 0. Variabel apa dia? Variabel P. Ya, variabel P. Oke, kalau sudah kita buat kita buatkan kesimpulannya. Kita buatkan kesimpulannya ya. Saya kasih garis dulu, saya tarik garis dulu sebentar. Nah, ini saya tarik garis. Oke, berarti kesimpulannya adalah apa yang sama? P sama-sama P kan, maka kesimpulannya adalah Q. Nah, jadi didapat nih, ya, didapat dari terbukti ya, ketika kedua kalimat ini kita rubah ke dalam bentuk modus ponen, maka hasilnya adalah sama seperti ini. Ya, kita lihat balik lagi modus ponen, P implikasi Q, P maka kesimpulannya adalah Q. Ya. Oke. Berikutnya, modus tollens. Modus tollens ini adalah mirip dengan modus ponen, hanya saja premis kedua dan kesimpulannya merupakan kontraposisi premis pertama modus ponen. Jadi hal ini mengingatkan bahwa suatu implikasi selalu ekuivalen dengan kontraposisinya. Nah, format penulisan untuk modus tollens adalah begini. Premis yang pertama P implikasi Q. Premis yang kedua negasi Q. Ya. Nah, kita lihat di premis yang pertama sama premis yang kedua, variabel apa yang sama? Variabel Q. Nah, berarti nanti variabel yang sama ini tidak kita masukkan ke dalam kesimpulannya. Berarti yang tidak sama apa? Yang tidak sama adalah variabel P. Nah, ternyata di premis kedua ini ada negasi. Jadi negasinya masuk ke dalam kesimpulan. Maka kesimpulannya menjadi negasi P. Oke, ini adalah formula untuk modus tollens. Kita lihat contohnya. Tentukan kalimat di bawah ini ke dalam bentuk modus ponen. Ya. Jika digit terakhir suatu bilangan adalah 0, ya, maka bilangan tersebut habis dibagi 10. Lalu premis yang kedua, suatu bilangan tidak habis dibagi 10. Kalau kita langsung masuk, kita langsung tentukan kesimpulannya, ya, kita langsung tentukan kesimpulannya, kira-kira apa? Ya. Oke. Kira-kira apa? Kita lihat premis yang pertama antara premis yang pertama dengan premis yang kedua kalimat apa yang sama? Yang di sini suatu bilangan tidak habis dibagi 10. Nah, ternyata ini bilangan tersebut habis dibagi 10. Ya, berarti yang kalimat bilangan habis dibagi 10 itu tidak masuk ke dalam kesimpulan. Ya. Maka kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya yang ini, tapi kita tambahkan kata tidaknya. Gitu ya. Maka kesimpulannya kita bisa tulis seperti ini. Digit terakhir suatu bilangan, gitu ya, digit terakhir suatu bilangan adalah tidak 0. Nah, jadi kesimpulannya sudah didapatkan seperti ini. Oke, sekarang kita buat argumennya. Kita buat tentukan variabelnya terlebih dahulu. Kita tentukan variabelnya terlebih dahulu ya. Variabel P misalnya. Variabel P apa nih kalimatnya? Digit terakhir suatu bilangan adalah 0. Lalu variabel Q-nya yang ini. Bilangan tersebut habis dibagi 10. Oke, Q bilangan tersebut habis
dibagi 10. Oke, kita sudah tentukan variabelnya. Sekarang kita tentukan argumennya. Oke ya. Kita buat dulu premis 1. Premis satunya apa? Jika digit terakhir, ini jika maka berarti implikasi ya. Ini adalah variabel P, ini adalah variabel Q. Maka premis satunya adalah P implikasi Q. Gitu ya. Oke, saya kasih bold. Berikutnya premis yang kedua. Premis yang kedua, bilangan tersebut, suatu bilangan tidak habis dibagi 10. Kan ini bilangan habis dibagi 10 variabelnya Q. Karena ada kalimat tidak, berarti kita kasih negasi. Negasi Q. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk modus tolen sama konsepnya dengan modus ponen, hanya saja yang ada negasinya diikutsertakan ke dalam bentuk kesimpulan. Gitu ya. Nah, yang sama apa nih? Variabel Q. Berarti kesimpulannya adalah apa yang tidak sama? P, berarti negasi P. Terbukti ya? P itu kan di sini digit terakhir suatu bilangan adalah 0. Nah, kita lihat ada kata negasinya, berarti digit terakhir suatu bilangan adalah tidak 0. Nah, ini adalah untuk modus tollens. Berikutnya, penambahan disjungtif atau addition. Jadi di sini inferensi penambahan disjungtif didasarkan atas fakta bahwa suatu kalimat dapat digeneralisasikan dengan penghubung V atau tanda penghubung atau or gitu ya. Nah, alasannya adalah karena penghubung V ini, disjungtif ini bernilai benar jika salah satu komponennya bernilai benar. Ingat ya, untuk disjungsi kesimpulannya adalah jika salah satu memiliki nilai benar, maka hasilnya pasti benar. Gitu ya. Misal nih, saya mengatakan langit berwarna biru, itu deh nilai benar. Jadi kalimat tersebut tetap akan bernilai benar jika ditambahkan kalimat lain dengan penghubung V. Ya. Nah, maka format penulisannya adalah seperti ini. P atau Q. Jadi P ini kalau kita buat, ini premis 1 P, kita bisa nulis P or Q. Mau kalian tambahkan P or Q or R, gitu tuh boleh. Gitu ya. Intinya kalau ada satu variabel, nah di kesimpulannya variabel yang awalnya ini tetap harus ada. Gitu. Jadi sini contoh Simon adalah siswa SMU. Jadi kita bisa tambahkan kesimpulan bahwa Simon adalah siswa SMU atau ingat ya di sini penambahan disjungtif. Disjungtif itu adalah or ya atau. Nah, berarti kita pakai Simon adalah siswa SMU atau SMP. Ya. Oke, berikutnya penyederhanaan konjungtif atau simplification ya atau simplification. Kita lihat bahwa di sini inferensi ini merupakan dia kebalikan dari yang tadi yang disjungtif ya. Jika beberapa kalimat dihubungkan dengan operator dan ya, operator dan yang ini, maka kalimat tersebut diambil salah satunya secara khusus. Jadi ini adalah penyederhanaan kalimat. Ya. Dari contoh dari judulnya saja sudah ada penyederhanaan kalimat. Jadi pasti kesimpulannya itu akan semakin sederhana. Premisnya ini ada 2 variabel. Jadi kesimpulannya pasti harus kurang dari 2 variabel karena penyederhanaan. Tapi kalau tadi yang penambahan disjungtif, premisnya itu ada 1 variabel. Tapi ketika kita buat kesimpulannya, maka dia bisa lebih dari 1 variabel. Artinya ada penambahan disjungtif. Bu, boleh nggak kalau saya tulis di sini misalnya P gitu ya, P. Kesimpulannya ini menjadi P or S, boleh gitu ya. P or Q or S boleh gitu. Artinya penambahan disjungtif itu adalah di kesimpulannya dia akan bertambah variabelnya. Tapi kalau untuk penyederhanaan konjungtif, justru di kesimpulannya akan makin berkurang jumlah variabelnya. Ya. Oke, jadi di sini P dan Q itu kesimpulannya bisa P, ya bisa P saja, atau P dan Q kesimpulannya bisa Q saja. Kita ambil contoh.
Langit berwarna biru dan berbentuk bulat. Oke, kita buat deh di sini narasinya boleh lah. Kita bikin ya narasinya adalah langit berwarna biru misalnya apa? P gitu ya. Langit berwarna biru misalnya P, bentar. Bentar ya. P, terus dan bulan berbentuk bulat ya. Yang ini berarti ini adalah ki ya. Oke, ini kita tulis dan kan ada dannya ya, dan terus ki gitu. Nah, lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah langit berwarna biru. Langit berwarna birunya itu apa? P. Nah, jadi kita bisa bikin kesimpulannya menjadi P. Langit berwarna biru itu adalah P. Sama berarti ya dengan yang ini kan konsepnya. Selanjutnya, atau langit berwarna biru dan bulan berbentuk bulat. Oke, kita bisa buat di sini P dan Q gitu ya. Oops, sorry. Nah, P dan Q. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Bulan berbentuk bulat. Bulan berbentuk bulat itu variabel apa? Variabel Q. Nah, berarti kita bisa tulis di sini. Variabel Q. Oke, jadi sama ya dengan argumen yang sudah ditentukan pada penyederhanaan konjungtif. Oke, selanjutnya silogisme disjunktif. Prinsip dasar silogisme disjunktif ini atau disjunktif silogism ini adalah kenyataan bahwa apabila kita dihadapkan pada satu di antara dua pilihan yang ditawarkan A atau B, sedangkan kita nggak memilih nih atau tidak menyukai A-nya, maka satu-satunya pilihan adalah memilih B. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Jadi ada dua bentuk premisnya nih, ada dua bentuk silogism disjunktifnya. Yang pertama adalah premis yang pertama P or Q. Premis yang kedua negasi P. Yang sama apa? Yang sama adalah variabel P. Yang tidak sama apa? Variabel Q. Gitu ya. Variabel Q. Nah, negasinya tidak perlu kita ikut sertakan. Lain halnya dengan yang tadi di modus tollens. Di modus tollens negasinya kita ikut sertakan. Tapi pada silogism disjunktif negasinya tidak perlu kita ikut sertakan. Jadi kita ambil yang variabel yang tidak sama saja antara premis 1 dengan premis 2. Gitu ya. Atau yang ini, premis satunya P or Q, premis 2-nya negasi Q. Apa yang sama antara premis 1 dengan premis 2? Yaitu variabel Q. Yang tidak sama apa? P. Walaupun di sini di premis kedua ada negasi, maka negasinya tidak perlu kita masukkan ke dalam konklusi. Gitu ya. Kita coba buat argumen ya dari kalimat di bawah ini. Saya pergi ke Mars atau ke bulan, ya. Saya pergi ke Mars-nya itu apa? Saya pergi ke Mars-nya itu adalah misalnya variabel P, gitu. Terus atau, gitu ya, atau berarti V ke bulan, gitu. Jadi saya pergi ke Mars itu P, saya pergi ke bulan itu Q, ya misalnya. Nah, berarti di sini saya tulis Q, gitu ya. Lalu apalagi? Berikutnya adalah saya tidak pergi ke Mars. Tadi P-nya itu apa? Saya pergi ke Mars kan berarti di sini negasi P. Ya. Nah, sekarang apa yang sama? Yang sama variabelnya adalah variabel P or Q gitu ya.
Oke. Berarti di sini saya pergi ke bulan, kesimpulannya apa? Saya pergi ke bulan itu adalah variabel Q. Berarti di sini adalah Q. Kita lihat apa yang sama, variabelnya sama kan sama-sama P. Berarti yang tidak sama adalah variabel Q. Maka di sini konklusinya atau kesimpulannya adalah Q. Berarti konsep ini sama dengan yang ada di sini. Ya, yang ini. Oke ya, paham ya untuk silogism disjunctive. Selanjutnya, silogism hipotesis atau transitivity. Jadi untuk di sini, prinsip silogism hipotesis itu adalah sifat transitif pada implikasi. Jadi jika implikasi P implikasi Q dan Q implikasi R keduanya bernilai benar, maka implikasi P implikasi R-nya bernilai benar pula. Ya, artinya kalau misalnya di premis yang satu ini bernilai benar, maka sudah pasti dan Q implikasi R bernilai benar, maka sudah pasti di kesimpulannya ini akan bernilai benar. Oke, kita langsung masuk. Tentukan kalimat di bawah ini ke dalam bentuk silogism hipotesis. Ya. Oke, kita masukkan saja langsung. Hari hujan. Jika hari hujan itu misalnya kita mau kasih nama variabelnya adalah variabel P, gitu ya. Terus tanahnya menjadi berlumpur, gitu. Tanahnya menjadi berlumpur. Berarti misalnya kita kasih nama variabelnya adalah variabel Q. Oke. Berarti apa nih kesimpulannya? Berarti ini adalah argumennya adalah P ada jika maka, berarti P implikasi Q, gitu ya. P implikasi Q. Selanjutnya, jika tanahnya berlumpur. Jika tanahnya berlumpur. Nah, ini tanahnya berlumpur apa? Q, berarti ini adalah Q. Terus maka sepatu saya akan kotor. Nah, sepatu saya akan kotor itu apa? P-nya saja hari hujan. Ini ada kalimat baru. Berarti ini kita tambahkan variabel baru. Misalnya variabel apa? Variabel R misalnya. Nah, oke. Berarti argumennya apa? Argumennya adalah ada jika maka nih. Berarti Q implikasi R. Jadi premis yang satu adalah P implikasi Q, premis yang kedua adalah Q implikasi R. Maka konklusinya apa? Konklusinya, jadi kalau yang di sini konklusinya ini atau oke mana ya? Jadi di sini kesimpulannya apa? Kalau kita buat masukkan ke dalam bentuk kalimat. Jika hari hujan, maka tanahnya menjadi lumpur. Jika tanahnya berlumpur, maka sepatu saya akan kotor. Yang sama kalimatnya adalah tanahnya berlumpur. Berarti kita buat kalimatnya yang tidak sama antara P dengan R. Maka jika hari hujan, maka sepatu saya akan kotor. Berarti kalau ini konklusinya apa? Berarti ini konklusinya adalah apa yang sama? Q ya, berarti P implikasi R. Maka didapatkan konklusinya adalah P implikasi R. Ya, atau saya tulisnya di sini deh. Maaf. Nah, maka ini. Oke, ini. Nah, didapatkan P implikasi R. P-nya itu apa? Hari hujan. Benar kan ini ya? Hari hujan. R-nya apa? Sepatu saya akan kotor. Nah, terbukti. Jika hari hujan, maka sepatu saya akan kotor. Selanjutnya, konjungsi.
Ya, jika ada dua kalimat yang masing-masing benar, ya variabel P-nya benar, variabel Q-nya benar, maka kalau kita masukkan ke dalam konsep konjungsi, konklusinya menjadi P dan Q. Ya, ini untuk konjungsi. Berikutnya dilema. Dilema ini adalah kadang-kadang dalam kalimat yang dihubungkan dengan penghubung or, ya. Masing-masing kalimat ini dapat mengimplikasikan sesuatu yang sama. Berdasarkan hal itu, maka suatu kesimpulan dapat diambil. Jadi kalau di dilema ini ada misalnya ada 3 premis nih. Premis yang pertama, P or Q. Premis yang kedua, P implikasi R. Premis yang ketiga itu adalah Q implikasi R. Ya, maka konklusinya itu adalah R, gitu ya. Jadi di sini kesimpulannya masing-masing kalimat dapat mengimplikasikan sesuatu yang sama. Berdasarkan hal itu, maka suatu kesimpulan dapat diambil. Ya, jadi kalau ada bentuk seperti ini, maka konklusi yang diambil adalah kalian fokus di implikasinya. Ya, karena ingat kalau disjungsi ini fleksibel sifatnya. Jika salah satu memiliki nilai yang benar walaupun yang lainnya salah, maka sudah pasti hasilnya adalah benar. Jadi untuk dilema ini kita tinggal lihat mana variabel yang sama antara premis yang memiliki nilai implikasi. Kebetulan dari ketiga premis ini yang memiliki nilai yang sama itu adalah yang memiliki bentuk implikasi itu adalah premis 2 dan premis 3. Kita lihat apa yang sama antara premis 2 dan premis 3, yaitu variabel R. Berarti kesimpulannya adalah R. Jadi ini adalah bentuk untuk dilema. Oke, untuk materi di bab 7 tentang validitas argumen, temanya adalah sampai kepada dilema. Selanjutnya, kalian bisa coba mengerjakan tugas yang berhubungan tentang validitas argumen, gitu ya. Oke, setelah ini adalah kalian ditugaskan untuk membuat, oke saya ambil ininya dulu. Nah ini ya, latihan untuk pertemuan kali ini tentang premis. Contoh yang pertama, soal yang pertama adalah tentukan kesimpulan dari premis berikut ini, gitu ya. Jika X bilangan real, maka X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Kalian tinggal menentukan, berarti yang ini kan premis 1, ini adalah premis 2. Mana variabel P, mana variabel Q, dan seterusnya. Ya, maka kalian yang ini adalah tentukan kesimpulannya serta buatkan ke dalam argumennya. Gitu ya. Di semua soal ini kalian tugasnya adalah tentukan kesimpulannya dari premis-premis yang ada serta buat argumennya. Oke, paham ya? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi kali ini sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.